Kita sudah masuk di dalam minggu Advent, minggu-minggu perayaan hari kelahiran dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tuhan yang kita nantikan itu kudus, maka kita akan senantiasa hidup kudus dalam kesiapsediaan menyambutnya. Bagaimana hidup kudus? Kekudusan kita terima dari Allah di dalam panggilannya. Maka kita akan selalu setia mengikuti apa kehendaknya, bukan menuruti keinginan daging. Jadi kita yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus, kata-kata kita, ungkapan hati yang sering disampaikan jari-jari kita, perilaku sehari-hari, tentu akan selalu dituntun oleh Roh Kudus, yang sudah pasti selaras dengan firman-Nya. Selamat hari Minggu Advent pertama Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ada keteladanan Tuhan Yesus melalui jalan salib sampai kepada kematian. Tidak ada satu kali pun melakukan hal yang tidak benar. Tentu sikap ini menjadi sikap hidup kita sebagai manusia di dalam derita, bahkan ketika hendak melalui maut. Maka kita boleh meniru dan meneladani Kristus. Derita tidak menjadi alasan untuk jatuh ke dalam dosa. Begitu jugalah kita umat manusia dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menerima mahkota kehidupan. Tetaplah memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan, menyambut kedatangan Tuhan dengan kekudusan. Sangat indah perkataan pemimpin jemaat kepada jemaatnya. Ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Pertanyaan ini menjadi dorongan bagi setiap jemaat Kristus untuk terus berbuat dan berbuat berbagai hal sebagai buah iman di dalam kehidupannya. Jemaat Tesalonika di dalam berbagai tantangan, goncangan, boleh tetap bertumbuh di dalam iman. Sikap hidup yang demikian patut disyukuri kepada Tuhan. Tantangan tidak melemahkan atau mengundurkan iman jemaat. Di dalam menghadapi persoalan harus jelas fokus kita tetap kepada Tuhan.
maka rintangan tidak menjadi penghalang untuk bertumbuh dan berkembang di dalam iman. Sebab saat kita menoleh, terpengaruh, dan diteror oleh berbagai persoalan, kita akan semakin melemah dan boleh saja menyurutkan pertumbuhan iman di komunitas jemaat. Itulah sebabnya kita setiap orang harus tetap hidup terpaut di dalam iman kepada Tuhan kita. Dan begitu juga para pemberita Injil, walaupun sedang bertugas keluar gereja, tentu masih tetap melakukan pelayanan ke dalam gereja, sehingga kedewasaan iman akan nyata dalam keberadaan warga jemaat. Kerinduan pemberita Injil adalah menambahkan apa yang masih kurang, pembelajaran yang efektif dengan tatap muka. Sebab Paulus sebelumnya oleh adanya problem penghambatan memberitakan Injil di Tesalonika, sehingga tidak dapat menetap di sana. Lalu kemudian menugaskan Timotius melayani di sana. Jemaat Tesalonika bertumbuh dan semakin berkembang, sebagaimana dilaporkan Timotius. Namun, walaupun demikian, ternyata selalu masih ada yang perlu ditambahkan, yang masih kurang di dalam menguatkan iman mereka. Dan itulah persekutuan Kristen senantiasa masih perlu terus-menerus belajar, sehingga semakin dewasa di dalam iman. Kerinduan ini diserahkan kepada Allah Bapa dan Yesus Tuhan di dalam doa siang dan malam, untuk membukakan jalan sehingga boleh berjumpa kembali. Perjumpaan untuk memperlengkapi warga jemaat akan firman Tuhan. Ternyata kekuatan doalah yang akan kita lakukan saat ada persoalan pelik yang kita hadapi. Jangan pernah untuk lelah, apalagi berhenti berdoa kepada Tuhan kita, terutama saat sedang mengalami berbagai hal yang tidak terpikirkan. Hal ini juga telah menjadi kesaksian Raja Daud, yang dia katakan, di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Maka tetaplah, mintalah, carilah, dan ketoklah. Kasih yang dijadikan oleh Tuhan di antara umat Kristus juga diharapkan bertambah-tambah dan berkelimpahan. Dan juga kepada semua orang. Sikap ini tentunya menjadi ciri orang Kristen, selalu hidup dalam kasih. Kasih anugerah Tuhan itu tentu perlu disiram, dipupuk oleh firman Tuhan yang pasti menuntun kita tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri atau berpura-pura, namun peduli dengan diri sendiri, dengan anggota jemaat dan juga sesama yang mungkin juga sedang memusuhi. Di dalam berbagai kesibukan, persoalan, kasih ini tentunya selalu menjadi kebutuhan yang penting bagi umat manusia. Istilah teman pendeta, semua orang butuh dihargai, diperhatikan. Sikap ini tentu keluar dari diri yang berlimpah kasih dalam dirinya. Ketika Rasul mengharapkan jemaat saling mengasihi, hal itu sudah diawali dari dirinya yang selalu mengasihi jemaat Tuhan. Jadi tidak tepat mengharapkan atau menuntut orang lain mengasihi tanpa menghidupi kasih di dalam diri sendiri. Dengan sikap mengasihi, maka hati juga dikuatkan untuk tak bercacat dan kudus dengan semua orang kudus di hadapan Allah Bapa pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita. Keadaan tak bercacat dan kudus terjadi dengan menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Dan itulah yang dikatakan gereja, yakni yang dipanggil, dikhususkan untuk Tuhan. Di minggu Advent pertama ini, minggu penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita akan selalu siap sedia
sebagaimana persiapan Natal di berbagai gereja yang benar-benar dipersiapkan dengan matang. Artinya, makna Natal akan membawa sukacita bagi yang mengikutinya, sebab sudah dengan baik dipersiapkan. Kita juga dalam kesiapan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus akan memberikan perhatian penuh dalam kehidupan kita. Biarlah firman-Nya senantiasa setiap hari boleh kita dengar dan sekaligus juga kita hidupi. Dan itulah yang memandu kita untuk tidak bercacat dan hidup kudus, pikiran, perkataan, dan perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di awal tahun kalender gerejawi ini kami boleh senantiasa hidup dalam kehendak-Mu, sehingga senantiasa kami akan sehingga penantian kami akan kedatangan Tuhan Yesus tidak sia-sia, sebab kami telah hidup dalam kekudusan, hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Tuntunlah kami ya Bapa, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, bagaimanapun banyaknya pengaruh yang mencoba menarik kami jauh daripada-Mu. Sertai kami Bapa di minggu-minggu Advent ini, sehingga siap sedia setiap saat menyambut kedatangan Tuhan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Tuhan berilah hamba-Mu hati yang bersih dan suci, biar ku dapat akhiri pertandingan imanku. Izinkan ku menikmati hidup baru nan abadi, ku tinggal di sorga nanti dalam hidup abadi. Tuhan berilah hamba-Mu hati yang bersih dan suci, biar ku dapat akhiri pertandingan imanku. Izinkan ku menikmati hidup baru nan abadi, ku tinggal di sorga nanti dalam hidup abadi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.